Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja atau ada kendala? Baik, Bu. Iya, Bu. Lagi sakit, Bu. Nah, ada yang baik, ada juga yang sakit. Nah, semua ya kakak berdoa semoga kita semua diberi kesehatan dan juga keselamatan untuk hari ini, dan untuk yang sakit semoga segera sembuh ya. Dan untuk teman-teman yang hari ini sudah bergabung di bimbingan kelompok kakak, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk gabung di Zoom kita kali ini. Nah, kakak hari ini akan memberikan bimbingan kelompok mengenai bagaimana sih kalian akan mempersiapkan kehidupan untuk untuk menjalani masa SMA ini. Nah, sebelum itu kakak mau share screen dulu ya, tapi kakak bimbingan kelompok kita ini tidak lama, hanya sekitar 15-20 menit saja. Gimana kesepakatannya? Apakah teman-teman semua setuju kita bimbingan selama waktu itu? Setuju, Kak. Nah, baik, karena semuanya sudah setuju, apakah teman-teman juga sudah siap untuk mengikuti bimbingan kita kali ini? Siap, Kak. Siap, Kak. Nah, baik. Terima kasih karena berhubung teman-teman sudah siap untuk mengikuti bimbingan kali ini. Kakak izin share screen ya untuk materi kita hari ini. Nah, apakah share screen-nya kakak udah kelihatan? Belum, Kak. Ya, apa share screen-nya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Kak. Nah, baik. Nah, karena ini kakak akan memberikan materi mengenai siapkah kalian menjalani kehidupan sekolah menengah atas. Nah, apakah kalian yang saat ini sudah kelas 10 ya? Kelas 10 semester 1 artinya siswa baru dalam tingkat menengah atas SMA. Apakah kalian sudah siap menjalani kehidupan di masa SMA ini? Siap, tidak. Siap, Kak. Nah, apakah kalian juga udah tahu gimana kehidupan peserta didik atau siswa yang sekolah di sekolah menengah atas? Belum, Kak. Nah, berhubung karena kalian belum mengetahui bagaimana sih kehidupan di sekolah menengah atas, kali ini kakak akan membahas beberapa poin menggambarkan juga bagaimana kehidupan sekolah menengah atas. Nah, sebelum itu biasanya untuk kegiatan seperti ini, pengenalan bagaimana kehidupan sekolah menengah atas atau bagaimana kehidupan lingkungan sekolah itu biasanya disebut dengan orientasi. Nah, orientasi ini merupakan kegiatan untuk pengenalan lingkungan sekolah, baik itu tata tertib, para guru, karyawan sekolah, sampai pada mata pelajaran yang ada di sekolah itu dan di jenjang itu. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya untuk memberikan gambaran kehidupan lingkungan sekolah menengah atas dan bagaimana sih situasi dan juga tempat belajar bagi para siswa baru tersebut. Nah, tujuan spesifiknya itu yang pertama, agar peserta didik lebih mengenal diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan sekolah barunya. Yang kedua itu untuk pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap layanan yang diberikan oleh sekolah dan sosialisasi pengembangan diri secara optimal. Artinya ketika kita melakukan pengenalan lingkungan seperti ini, kita memberikan layanan kepada para siswa baru untuk bersosialisasi
dan mengembangkan dirinya. Kemudian yang ketiga, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Dan yang keempat, menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional agar menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Nah, next. Sebelum kakak membahas mengenai poin ini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai apa itu orientasi dan tujuannya? Paham, Kak. Nah, berhubung karena sudah paham, kita memasuk ke poin-poin yang menggambarkan bagaimana kehidupan di lingkungan sekolah menengah atas. Nah, di lingkungan sekolah menengah atas tentunya kita butuh tata tertib sekolah. Nah, pasti di semua sekolah-sekolah itu ada yang namanya tata tertib. Contohnya seperti memakai seragam sekolah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada juga peserta didik itu harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian juga peserta didik atau siswa harus berpenampilan rapi dan juga sopan. Kemudian peserta didik juga harus mengikuti semua jam pelajaran kecuali yang sedang berhalangan, khususnya yang sakit parah atau ada hal yang penting dan mendesak lainnya. Kemudian ada juga peserta didik harus menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini berupa gambaran-gambaran tata tertib yang ada di kehidupan sekolah menengah atas. Kemudian pada jenjang sekolah menengah atas ini tentunya teman-teman yang sebelumnya sudah berada di masa SMP atau sekolah menengah pertama itu tentu mengenal mata pelajaran. Nah, di lingkungan SMA ini mata pelajaran itu terbagi sesuai dengan jurusan yang dimasuki oleh teman-teman. Ada 2 jurusan yang ada di sekolah biasanya pada umumnya, yaitu jurusan IPA dan IPS. Nah, untuk jurusan IPA ini terbagi lagi mata pelajarannya, ada yang artinya saat kita sudah masuk di sekolah menengah atas ini, jurusan itu sudah spesifik, mata pelajaran sudah spesifik dengan jurusan yang kita masuki. Kemudian untuk jurusan IPA itu ada mata pelajaran seperti fisika, biologi, matematika, peminatan ekonomi, dan juga kimia. Kemudian untuk jurusan IPS itu sendiri ada sosiologi, ekonomi, geografi, peminatan biologi, dan juga sejarah minat. Nah, untuk mata pelajaran wajib yang ada di 2 jurusan itu yang semuanya peserta didik pelajari itu ada pendidikan agama Islam, matematika, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, sejarah, seni budaya, olahraga, dan juga prakarya dan kewirausahaan. Nah, untuk teman-teman yang akan menjalani kehidupan masa SMA ini ada yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di kegiatan ekstrakurikuler ini bisa diikuti siswa sebagai wadah untuk belajar mengembangkan dirinya dan juga meningkatkan potensinya. Nah, biasanya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah menengah atas ini seperti ada ekskul debat, fisika, kimia, matematika, biologi, futsal, basket, seni, dan masih banyak lagi kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh peserta didik. Nah, setelah mengetahui apa saja mata pelajaran, apa ekstrakurikuler yang ada di tingkat SMA ini, ada teman-teman yang ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan saat berada di lingkungan sekolah menengah atas ini. Artinya selain teman-teman memperhatikan, teman-teman juga mengingat apa saja yang akan kalian lakukan saat berada di lingkungan itu. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Nah, teman-teman itu harus menentukan apa tujuan yang akan teman-teman capai selama menempuh pendidikan di SMA ini. Artinya, misal teman-teman bertujuan bahwasanya saya akan sekolah, saya akan masuk di jurusan IPA, soalnya saya nanti setelah lulus akan menjadi dokter misalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada manajemen waktu. Nah,
teman-teman harus bisa berhubung karena pendidikan yang teman-teman tempuh ini sudah masuk di pendidikan menuju tingkat atas. Nah, dari situ teman-teman juga harus bisa untuk memanajemen waktu teman-teman. Teman-teman bisa membaginya ke dalam beberapa, misalnya ada hal-hal yang penting dan mendesak, kemudian ada hal yang penting tapi tidak mendesak, kemudian ada juga yang tidak penting tapi mendesak, serta ada hal yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Nah, itu teman-teman bisa membagi beberapa kegiatan kalian ke dalam waktu tersebut. Jadi teman-teman bisa memanage waktu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu aktif di luar kelas. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwa ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, di situ teman-teman bisa aktif mengikuti kegiatan itu, yang artinya teman-teman aktif di luar kegiatan kelas. Di situ teman-teman bisa mengembangkan diri, mencari ilmu yang tidak teman-teman dapatkan di kelas, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada aktif di kelas. Nah, teman-teman selama menempuh pendidikan di sekolah menengah atas itu, teman-teman juga harus aktif berpartisipasi di dalam kelas, entah itu saat pelajaran atau interaksi dengan teman-teman sekalian. Nah, itu tadi bagaimana kehidupan di sekolah menengah atas. Sebelum itu kakak akan memperlihatkan sebuah gambaran video bagaimana orang-orang atau siswa menjalani kehidupan SMA. Untuk itu kakak stop share dulu ya. Nah, ini kakak akan memperlihatkan bagaimana situasi orang yang ada di lingkungan SMA. Terdengar, Kak. Nah, tunggu dulu ya, soalnya sedang loading ya teman-teman videonya. Selamat datang di Sekolah Islam Atirah Bone. Bagaimana kehidupan yang ada di SMA. Sekolah Islam yang berdiri sejak tahun 2011 ini merupakan sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Haji Kala. Berlokasi di Jalan Sungai Musi, Kelurahan Panyula, Kecamatan Taneteria Tang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang layak, sekolah ini menyediakan beasiswa full bagi anak-anak yang berprestasi. Dengan moto anggun, unggul, dan cerdas, mereka anggun dalam sikap dan perilaku yang islami, unggul dalam mutu dan prestasi, serta cerdas dalam sains dan teknologi. Sekolah Islam Atirah Bone didirikan dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama. Dengan konsep ini, siswa dapat mengasah jiwa kemandirian melalui aktivitas keasramaan, mengembangkan jiwa sosial melalui interaksi dari berbagai latar belakang kepribadian dan berbagai latar belakang status sosial. Suplemen kegiatan akademik dilakukan melalui belajar mandiri dengan tutor sebaya
dan pastinya sisi spiritual senantiasa berkembang melalui kegiatan keagamaan. Jiwa spiritual siswa dibentuk melalui program keagamaan, mulai dari sholat tahajud, tadarus bersama, tahfiz, tadabbur Quran, kultum, pembiasaan sholat berjamaah, dan puasa sunnah. Pembelajaran ditunjang kurikulum khas Atira yang disebut IHES, Atira Integrated Holistic Education System, yaitu kurikulum yang memadukan antara kurikulum nasional, K13, dan kurikulum yang menjadikan Al-Quran sebagai pusat pembelajaran. Keterampilan siswa diasah melalui ekstrakurikuler yang terdiri dari ekstrakurikuler akademik, meliputi seluruh mata uji kompetisi sains nasional, dan ekstrakurikuler non-akademik seperti wushu, bela diri, panahan, dan lain sebagainya. Beberapa program unggulan yang dimiliki Atira Bone seperti kelas tahasus. Dalam kelas tahasus, siswa dilatih menghayati makna Al-Quran dan dibiasakan untuk berperilaku sesuai anjuran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Output dari program ini adalah terwujud. Nah, itu sedikit mengenai video cuplikan gambaran bagaimana kehidupan yang akan dijalani oleh teman-teman selama menempuh pendidikan di sekolah menengah atas. Ada berbagai macam contoh pelajaran, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi materi yang kakak bawakan untuk teman-teman. Sebelum itu, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa teman-teman sudah bisa mengetahui gambaran yang ada di kehidupan SMA. Mungkin itu saja yang kakak sampaikan untuk materi ini. Sebelum itu, kakak ingin tahu dari teman-teman, ada yang bisa menyebutkan sudah bisa menangkap bagaimana gambaran kehidupan yang ada pada masa SMA. Mungkin dari saudari Erin sudah bisa menyebutkan bagaimana gambaran kehidupan SMA. Ya, jadi terima kasih yang saya tangkap dari materi yang kakak sampaikan tadi. Di kehidupan SMA itu berbeda dengan di SMP, di mana di SMP belum ada pemetaan jurusan dan tertib ekstrakurikuler dan kita harus aktif di kelas. Itu saja, Kak. Wah, terima kasih Erin. Nah, Erin ini sudah memiliki gambaran bagaimana dia akan menempuh pendidikan di masa SMA. Nah, lalu ada gimana kesan dan pesan teman-teman setelah mengikuti menerima materi yang kakak bawakan ini? Mungkin saudari Raudatul ada yang ingin disampaikan? Baik, menurut saya pembelajaran hari ini tuh sangat menyenangkan dan pembelajarannya itu mudah dipahami. Saya, Kak. Baik, terima kasih saudari Raudatul. Nah, sebelum kakak menutup bimbingan kita kali ini, kakak memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman sekalian bahwasanya kita harus tetap semangat untuk menempuh pendidikan ini, karena banyak di luar sana orang yang ingin menempuh jenjang pendidikan, melakukan belajar dan sebagainya, tapi memang kondisinya yang tidak bisa, dan selagi kita masih bisa, kita harus bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan kita. Mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Sebelum kita menutup bimbingan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk rasa syukur atas
bimbingan yang telah kita lakukan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Meet Kakak. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa di bimbingan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.